Di sini Mas Jawir menginginkan Kimacan melihat lebih lanjut ini untuk sebuah keistimewaan. Ya. Keistimewaan anak yang didampingi. Untuk hasil Rogo Sukmo saya kemarin, di sini ada zodiak Libra. Ya. Dia orangnya berwibawa. Dia mau perempuan atau laki-laki, dia berwibawa. Dan juga orang yang mempunyai pedang menunjuk, dia disegani dari orang-orang. Parfum sang jagat. Ya. Monggo kita tampil rumiyin parfum sang jagat. Bismillah. Alhamdulillah. Gelantri cakra jangan lupa Rek, kalau kalian semprot juga harus disemprot iki ya. Betul. Apa nggih? Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri Saya Kimacan yang akan berbagi informasi ramalannya Kimacan, Ya. di mana Kimacan menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk memberikan ramalan lengkap, insya Allah akurat. Ya. Karena kembali lagi apa yang menjadi sebuah penerawangan, terutama dari Kimacan ini mempunyai sebuah pertanggungjawabannya. Ngoten ya Ki Betul. ya. Baik, di sini Mas Jawir menginginkan Kimacan melihat lebih lanjut inti untuk sebuah keistimewaan. Ya. Keistimewaan anak yang didampingi kodam leluhur. Ya. Waduh. Kodam leluhur ya, bukan kodam amalan yang kalian ambil dari luar. Betul, kodam Bukan leluhur. kodam alam, ya, tapi kodam leluhur yang mendampingi. Jadi ada perbedaan antara kodam leluhur, kodam amalan gitu ya Ki, Sama ya? kodam alam. Kodam alam. Kodam alam itu kodam yang mana menyukai, Oh, disukai. ya, dan akhirnya dia menyatu dalam tubuhnya. Oh gitu ya Ki ya. Itu kodam alam. Itu kodam alam ya. Waduh, ini mantep ini penjelasannya dari Kimacan. Nanti kira-kira keistimewaan apa saja untuk anak yang didampingi oleh kodam leluhur? Ajo keng dineng di. Tonton terus Pintu Misteri. Kimacan apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Mas Jawir sehat. Mas Jawir alhamdulillah Alhamdulillah, pangestu. ya. Terapi untuk tidak sentrup-sentrup terus berlanjut, menahan gitu ya Ki ya. Iya. Waduh, melatih kesabaran. Betul. Tidak ada salahnya untuk memperbaikinya lebih baik lagi. Amin. Jangan pernah bangga akan kekurangan. Ya, jangan pernah bangga akan kekurangan. Jangan menilai kekurangan orang lain. Perbaikinlah kekurangan kita sendiri. Wah, saya orangnya seperti ini, Kimacan, saya nggak bisa ditegur, saya nggak bisa. Itu nggak bagus. Perbaikin sehingga lebih baik. Ya, jangan bangga akan kekurangan kita. Jadi ya harus memperbaiki gitu Betul. ya Rek. Ya, ayo bareng-bareng Mas Jawir aja berusaha untuk memperbaiki Rek. Nah, karena tidak ada salahnya kita menjadi yang lebih baik lagi. Saya tidak bisa beradaptasi dengan orang. Loh. Saya tidak bisa dikasih tahu dengan orang. Halo. Itu sifat dan karakter yang buruk, yang mana harus dirubah. Harus dirubah. Sifat yang buruk-buruk dirubah yang baik. Sifat yang baik jangan dirubah yang buruk. Benar gitu ya Ki ya. Waduh, semoga kita selalu diberikan pemikiran positif agar mau terus introspeksi dan memperbaiki. Penontonnya Pintu Misteri apa kabar? Keluarga besarnya Pintu Misteri apa kabar? Semoga untuk semua keluarga besarnya Pintu Misteri selalu diberikan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Untuk kakaknya Mas Jawir, penonton setianya Pintu Misteri, tim gercep, tim setia, tim komen, waduh Masya Allah, tim share, waduh alhamdulillahirrabbilalamin. Pintu Misteri bisa sampai saat ini pun juga berkat dukungan dari kakak-kakak semuanya.
Doa terbaik dari Mas Jawi dan Kim Macan untuk kakak-kakak semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan kakak-kakak semuanya dengan memberikan kemudahan dalam mencari rezeki, memberikan selalu kesehatan, ketenangan hati dan pikiran, kelancaran dalam usaha, dan apabila sedang dalam suatu problem permasalahan, semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan agar bisa segera mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Betul. Untuk saudara tak terlihat nih pun Mas Jawir yang sudah berada di 8 tempat, tinggal 2 lagi. Nanti yang 2 ini di mana saja? Setelah itu nanti Kim Macan janji akan menjelaskan 10 tempat saudara tak terlihat. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Kim Macan untuk saudara yang tak terlihat yang sudah lolos seleksi bergabung bersama keluarga besarnya Pintu Misteri. Matur nembah nuwun partisipasinya. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan untuk sebuah proses naik tingkatan, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Melambai, tepuk tangan, kiss bye. Ngoten iki ya. Terima kasih banyak J. Rahayu, rahayu, rahayu. Baik Kim Macan, wonten tambahan kagem parfum Sang Jagat. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya. Karena admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan di sini amalan yang mana mereka berdua bisa mendeteksi orang-orang yang belum bisa untuk memesan. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana. Ada beberapa orang yang belum bisa memesan parfum Sang Jagat. Harus diperbaikin dulu. Yang pertama, egois. Yang kedua, menghargai orang lain. Yang ketiga, ketidaksabaran. Ketiga sifat tersebut harus diperbaikin dulu untuk bisa memiliki parfum Sang Jagat dan minyak kasturi. Ya, parfum Sang Jagat dan minyak kasturi ini satu hari hanya bisa saya buat 15 botol saja. Selebihnya silakan PO. Pre-order. Ya, apa namanya itu? Pre-order. Pre-order. Yes. Ya. Jadi karena ada waktu 2-3 hari saya harus mengisi parfum-parfum itu dengan energi-energi kepada saudara-saudaraku di luar sana. Ya, bukan asal, jadi bukan sekedar pesan kirim tidak. Betul. Karena di sini ada pertanggungjawabannya saya kepada kalian dan juga Tuhan. Betul. Seperti itu. Saya buat, saya racik, saya doakan dengan doa-doa terbaik saya. Saya bermohon kepada Tuhan dengan tujuan untuk memohon bantuan sehingga bisa mengatasi semua permasalahan kepada saudara-saudaraku di luar sana. Sehingga semua permasalahan, semua keinginan dan cita-citanya segera terkabul. Itu intinya. Karena Tuhan yang memberi. Parfum Sang Jagat membantu dan si pemakainya menjalani. Isi dengan kekuatan doa kalian. Sehingga jurid-jurid saya yang ada di parfum Sang Jagat dan minyak kasturi ini mengerti akan tujuan hidup kalian ke depannya untuk apa. Seperti itu. Saya hanya membutuhkan nama lengkap kalian dan golongan darah kalian. 2 persyaratan itu harus benar-benar konkret. Betul. Konkret. Oh my God. Konkret. Aktual, terpercaya. Ya, jadi nama sesuai lahir atau nama setelah baptis itu tidak apa-apa. Betul. Dan juga golongan darah jangan mengarang bebas. Kasihan nanti kalau kalian sudah order tiba-tiba golongan darahnya salah, itu saya harus ritualkan lagi. Nanti sudah waktunya kalian pakai, tapi terpending karena harus diperbaikin lagi. Seperti itu ya. Ini parfum Sang Jagat dan minyak kasturi beda dengan parfum-parfum di luar sana yang spiritual buat. Betul. Dukun-dukun buat di luar sana. Pesan sekarang besok langsung dikirim. Saya pastikan itu tidak ada isinya. Tidak ada doa-doa tulus yang dimasukkan dalam situ. Kasihan orang yang membeli pakai duit dan cari duitnya susah dan berharap akan banyak perubahan di situ. Tapi orang-orang bisnis di luar sana
memanipulasi orang-orang untuk segera dikirim. Kasihan ya. Jadi di sini kalau mau yang sabar, tunggu, karena di sini saya akan mengisikan satu persatu, sehingga semua apa yang saya isikan itu bisa bermanfaat untuk kalian di luar sana. Betul. Waduh, ini Ki Macan tadi mohon maaf Ya. sekali. Ini pun juga mungkin pemberitahuan juga untuk sebenarnya kita bukannya iri tidak, tetapi Tidak. karena kembali lagi sama-sama sebagai seorang spiritual, Ya, ibaratnya mungkin yang betul. satu bukan spiritual, ya Ki ya. Ya. Nah, ini dinasihatin sama spiritual. Dulu kalian bisa meluangkan waktu. Ya. Sekarang kalau seandainya ramai, tetaplah harus bisa meluangkan waktu konsisten untuk mengisi. Ya. Benar nggak Ki ya? Jangan dibutakan oleh banyaknya pembelian terus kemudian kalian melupakan tanggung jawab dari yang pertama. Betul. Ingat, orang yang beli itu kan dia pakai uang, di mana ada yang beberapa memang tidak memikirkan karena nominalnya tidak besar. Tetapi bagi yang mengumpulkan uang dengan hal yang susah payah, itu kan sayang sekali kalau ternyata yang dikirim hanya sekedar kirim, tidak ada energinya. Gitu loh ya Ki ya. Mas Jawid menasihati sampai gelegan. Ngene ra yo. Ini anggap sebagai nasihat yang dimana ayo kalau seandainya memang kalian masih bertanggung jawab si spiritual atau orang tersebut ya sudah apa-apa. Tetapi kalau seandainya kalian ternyata tercampur dengan nasihatnya Ki Macan, ya berarti harus diperbaiki. Daripada nanti pertanggung jawabannya di saat kamu mati ditanyain sama Tuhan, terus kowe piye balesnya? Lalu sebutan Ki ya. Sebentar, kalau untuk gelang tricakra ya itu ada maknanya sendiri. Ada. Walaupun saya buat dengan menggunakan benang, bukan emas. Bukan emas, itu ada manfaatnya sendiri, tujuannya pun juga ada. Betul. Ya, yang warna biru itu untuk ketenangan. Kalau misalnya kalian sedang mengalami ketakutan, kecemasan, panik, insya Allah dengan menggunakan parfum Sanjagat atau minyak kasturi dan gelang tricakra itu akan jauh lebih baik. Alhamdulillah. Dan yang warna kuning itu keceriaan. Jadi kalau kalian mengalami kesedihan, merenung, punya pikir yang terlalu berat, ya, insya Allah gelang tricakra akan membantu untuk keceriaan kalian kembali. Dan yang warna hijau itu empati, kasih sayang. Kamu akan menyayangin orang-orang di luar sana, begitu juga orang akan menyayangi kalian dengan seutuhnya. Alhamdulillah, harapannya seperti itu. Makanya itu gelang tricakra dipakai walaupun tidak terbuat dari emas, ya tetap harus dipakai. Betul. Kalau kalian terlalu mencolok, mungkin kalian takut dibilang sesuatu yang aneh-aneh. Tuh kok no iku lho rek leontinan iku ya sing ning berondong-berondong atau ning ndi iku, kasih leontin tempelan apa biar cantik, itu nggak apa-apa. Biar tidak terlalu mencolok. Oh, itu gelang aksesoris gitu. Itu boleh asalkan kalian tidak memotong ya Ki ya. Nah, nggak ada masalah, boleh kok. Gelang tricakra aja Ki Macan itu kalau mau kalian gabung dengan aksesoris untuk tambahan liontin, bandul-bandulan itu ya oleh, nggak ada masalah ya Ki. Waduh, dan ini bagi kalian penonton setianya Pintu Misteri yang sudah order pasti sudah tahu kan ya bagaimana cara memanfaatkan medianya Ki Macan, di mana tadi dibilang kekuatan doa itu yang terpenting. Karena Tuhan yang memberi, medianya Ki Macan membantu, kita pemakai menjalani. Kita harus menjalani sebaik mungkin. Untung-untungan zaman sekarang sudah ada parfum Sanjagat medianya Ki Macan yang membantu menemani. Zaman embian Mas Jawi ndak ono. Kemarin saya dapat laporan dari jurid-jurid saya ya untuk parfum Sanjagat. Yang kemarin suaminya cuek-cuekan, sekarang makin mesra. Alhamdulillah. Yang kemarin satu kantor tidak suka dengan dia, ya sekarang banyak perubahan dari orang-orang kantor menjadi sayang dan care, peduli dengan dia. Dan juga yang saya lihat kemarin juri-juri saya memberikan memberitahu kalau misalnya hamil yang kemarin yang ada salah satu subscriber kita yang sudah lama tidak hamil, akhirnya dia hamil sekarang sudah 4 bulan. Alhamdulillah. Dan juga ada lagi berita dari jurid untuk aura terpancar semuanya. Pada saat kalau nongkrong pakai parfum Sanjagat, semua mata tertuju pada dia. Sampai sempat bilang dalam parfum, apakah saya jelek sekali? Apakah saya benar-benar cantik ini? Dan akhirnya orang datang
parfum apa kamu pakai? Pakai. Kok wanginya enak, segar. Saya bingung mau balas jawabnya apa. Itu banyak perubahan-perubahan manusia yang berpikiran positif, Ya, Ki. kembali ke aura positifnya positif. lagi. Dan minyak kasturi akhirnya kemarin sampai tempat penggorengannya itu dihinggapin lalat hijau Oh, karena sepinya. karena sepinya Ki. Dan sekarang boro-boro duduk katanya, berdiri aja. Berdiri. Tapi pas ngitung uang Heeh. karena banyak ya, wah terbayar semuanya, semuanya terbayar. Terbayar. Sampai itu digunakan dia pada saat Sepi. sepi saja. Oh, sepi saja, iya. Soalnya kalau pas lagi rame pakai itu kewalahan Mas. Kewalahan dia, Benar-benar nggak bisa berdiri. Bener-bener nggak bisa, Masya Allah. Benar-benar nggak bisa duduk. Nggak bisa duduk karena ngelayani terus ya Ki ya. Waduh. Mau ngeluh Nggak boleh. nggak boleh. Nah itu tadi itu tanggung jawab saya. Jadi Betul. kata dia saya harus bisa menggunakan minyak kasturi ini nih. Anjing. Pas sekiranya udah badan sehat segala macam, pagi-pagi dia udah bersihin semuanya. Jin. Terus ada beberapa subscriber yang jual tanah dapat 3,6 M. Alhamdulillah. Tutup semua itu hutang-hutangnya, Hutang. ujungnya buat rumah kecil dan Betul. bertahan hidup untuk Betul. usaha. Alhamdulillah. Jangan terjebak di permasalahan yang sama. Tidak ada lagi yang dijual, udah habis. Saya itu tinggal itu ya. Nah, rumah untuk masa tua nanti buat aja kecil-kecil. Nah, Betul. satu lagi yang kemarin pengen punya mobil naik level kan, dicuci terus mobilnya dengan menggunakan parfum Sanjagat, naik level kan. Nah, itu yang kecil-kecil kayak gitu saya suka karena dia punya tujuan hidup. Untuk apa mobil itu bisa direntalinya lagi. Alhamdulillah. Bagus. Untuk menambah perjuangan. Jangan untuk gaya-gaya saja tapi bermakna. Betul. Wes ndak cukup. Wes zaman sekarang itu nggak model gaya-gayaan. Biarkan saja yang gaya-gayaan itu yang di TikTok yang sosok-sosok gayaan, biarin aja. Sombong amat. Kita hanya melihat aja. Ngono ya, dan ndak usah ikut-ikutan. Ya, mereka gaya karena ya memang duitnya akeh. Ya. Lah kalau seandainya gaya memaksakan ya nanti kita sendiri yang kelimpungan. Begitu ya. Baiklah. Bagi kalian yang menginginkan atau order medianya Ki Macan, silahkan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank account Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Baik Ki Macan, kita doakan penonton pun mari. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, Alhamdulillah. tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Sukses. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Alhamdulillah. Dan juga saya mau berterima kasih untuk saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana yang selalu mendoakan saya, Mas Jawir dan kru Pintu Misteri di kolom komentar Pintu Misteri. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih atas supportnya selama ini, bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Amin. Doa yang sama untuk kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana diberikan kesehatan, Amin. jasmani dan rohani. Amin, ya Dikuatkan hati, pikiran dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin ya Allah. Dibersihkan dari aura negatif di tubuh, di hati dan di pikirannya. Amin ya Allah. Dimasukkan aura positif untuk tubuh, hati, pikiran dan wajahnya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin ya Allah. Dilancarkan rezekinya, Amin. dilancarkan usahanya, Amin. dilancarkan pekerjaannya, Amin. dilancarkan urusannya, Amin. dilaris-maniskanlah dagangannya. Amin ya Allah. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki. Amin ya Allah. Dan dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana, semoga hajat,
mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin, ya. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Amin. Dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dan juga diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, ya. Amin, amin, rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Untuk hasil Rogo Sukmo, seperti biasa, sebelum saya merogo Sukmo, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik berkumpul di kolom komentar Pintu Misteri. Alhamdulillah. Apa yang kalian tanam di kolom komentar Pintu Misteri akan berbalik kepada kalian sendiri. Doa-doa terbaik kalian untuk orang-orang di luar sana akan berbalik kepada kalian sendiri. Begitu juga kalau doa-doa yang jelek, jangan salahkan alam semesta untuk mengembalikannya lagi. Alhamdulillah. Dan juga untuk yang mengaminkan juga doa-doa yang kalian aminkan akan berbalik kepada kalian sendiri. Karena di sini tanam apa yang kau tanam, ya, itu yang kau tuai. Betul, itulah artinya, ya. Jadi semoga apa yang kalian berikan di kolom komentar Pintu Misteri bisa bisa berjalan sama sesuai dengan kehidupan kalian sehari-hari. Pertahankan itu, saya yakin orang-orang baik akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Amin. Karena yang menilai kolom komentar Pintu Misteri bukan dari tim Pintu Misteri, tapi dari alam semesta. Percaya tidak percaya, bisa dilihat kolom komentar Pintu Misteri, begitu banyaknya orang yang menulis di kolom komentar Pintu Misteri. Karena selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat juga berpartisipasi untuk mengaminkan doa-doa kalian. Amin. Saya lihat banyak sekali panjang-panjang loh Mas Yawir. Saya suka bacanya juga merinding. Masya Allah, energinya terlalu besar sekali yang saya rasakan. Bisa besar seperti ini ya. Mereka tulus dan ikhlas untuk memberikan doa-doa kepada orang lain. Tidak semua orang bisa seperti kalian. Betul. Saya yakin sekali. Mantap. Ya, dan mengaminkan pun juga tidak seperti kalian. Betul. Ya, pertahankan itu. Karena kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh ke mana-mana. Silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri dan lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian di luar sana. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, ya saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif, yang mana aura positif tersebut akan membantu kalian di dalam permasalahan hidup kalian. Itu tidak akan lama. Akan cepat selesai. Alhamdulillah. Terus kalau misalnya saya tidak ada masalah apapun Kimacan, insya Allah kesehatan kamu akan terjaga di sana. Amin. Itu kelebihan dari alam semesta yang menilai aura positif dalam tubuh kalian. Dan semoga juga dari tidak di Pintu Misteri saja ya, kolom komentar seperti ini, bisa di video-video orang lain pun akan seperti itu. Jadi kalian punya ciri khas sendiri. Betul. Pasti orang-orang yang lain akan melongo melihat kolom komentar kalian. Betul. Ya. Baiklah, untuk hasil Rogo Sukmo saya kemarin. Di sini ada zodiak Libra. Oh, Libra. Yang ada di Sukabumi. Oh, Sukabumi ya. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk merogo Sukmo ke zodiak Libra Sukabumi. Oh, Sukabumi. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupan. Seorang wanita berumur 31 tahun, masih muda ya. Janda, ditinggal suaminya. Waduh. Anak 1 dan hamil 8 bulan. Ya Allah, hamil tua iku wesan. Hamil tua. Suaminya pergi kabur, gak balik-balik udah 3 bulan. Ternyata dengan perempuan lain. Iya. Kuwi dan ditinggal selama 3 bulan, bingung makan, karena yang saya lihat itu perumahannya agak ke dalam ya Mas Yawir. Kampung gitu. Kampung betul. Ini salah satu subscriber kita juga, walaupun nontonnya jarang-jarang tapi dia share, like, komen, dan share. Alhamdulillah. Ya,
di sini agak prihatin. Siap-siap aja tisu. Ya, di sini dia sudah 3 bulan tidak dinafkain oleh suaminya dan tidak jauh dari rumah orang tuanya. Oh. Jadi dia tidak mau menyusahin orang tuanya. Orang tuanya juga keluarga susah soalnya. Oh, ngoten. Ya, sampai 3 bulan itu dia malu untuk berhutang ke warung-warung terdekat karena belum bayar. Oh. Dan setiap hari makan ubi talas, apa namanya itu, ubi yang kayak keladi itu, tapi bisa digoreng, bisa direbus. Oh. Masih makan anaknya satu yang umur 5 tahun dan dirinya. Itu. Jadi pada saat itu dia memberanikan diri untuk menjual ubi talas itu di di depan jalanan tempat orang-orang lewat. Ubi talasnya itu cuman ada 7 atau 8 ubi talas sebesar ini yang dijual di pinggir jalan dengan menggunakan meja. Dia bawa meja dari kepala pada hamil 8 bulan untuk menjual di depan jalan umum ya namanya, depan jalan umum, tempat orang perlintasan mobil. Jadi dia keluar ke jalan raya untuk menjual gitu ya, Ki ya. Betul. Dan juga yang saya lihat di situ perjuangannya sangat bagus sekali, dan dia harus hidup untuk ngidupin anaknya yang 5 tahun dan bayi yang 8 dia bulan. Tidak berpikir untuk lahiran nanti terserahlah Tuhan mau caranya seperti apa. Yang penting kasih makan anak dulu dan gimana saya bisa makan. Dan bilang anaknya itu sudah 1 minggu yang namanya makan ubi talas ya. Ubi talas seperti keladi Mas, tapi besar seperti itu. Itulah yang saya lihat. Kasih makan dibuat seperti beras nasi itu loh. Dipecah-pecah gitu. Dan anak 5 tahunnya makan aja dicampur kecap. Ya, dan akhirnya dia berharap duduk di situ dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Tidak ada juga yang laku ubi talas itu. Dan akhirnya dia tunggu sama anaknya udah kelaparan nih. Ya, anaknya sudah kelaparan dan kebetulan saya datang di situ. Apa yang bisa saya bantu? Ya itu tadi, saya harus berdoa kepada Tuhan untuk ada orang yang membeli ubi talasnya. Saya duduk di belakangnya dan anak itu dipeluk oleh orang tuanya, ya. Dan lagi hamil besar. Saya berdoa hampir 20 menit, saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, bantulah saudara hambamu ini supaya dilancarkan rezekinya, supaya anaknya bisa makan, supaya hamilnya itu juga tidak mengganggu, biar sehat gitu ya, Ki ya. Kalau betul dimudahkan rezekinya, mudahkanlah ya Tuhan. Saya terus berzikir di belakang ibu itu, si Libra. Dan ada mobil putih yang berhenti. Prep. Ya. Mobil putih yang berhenti, suami istri. Saya kaget, dia menggunakan gelang tricakra. Ya. Masya Allah, saya bilang, dan jurit saya di belakangnya. Ini betul ya? Ini betul atau tidak? Saya bilang, betul kamu? Yang jurit tuh, iya Ki, berarti ya. Oh ya udah. Dan akhirnya gelang tricakra sebelah kanan. Dia lihat, dia beli dan dia borong. Harganya coba berapa? Ubi talas itu 12.000. 12.000 saja. Ada 6 ubi talas yang besar-besar. Oh, 12.000 semuanya? Iya. Dan saya bilang dengan jurit saya, bantu dia lebihin. Berapa dilebihinnya? Dibeli 500.000. Ya, dari si mobil putih tersebut. Dikasih 500.000. Apa coba? Matanya si Libra tersebut berkaca-kaca dan menangis sampai sujud syukur kepada orang itu 500.000. Nah, itulah 500.000 menurut kita kecil, tapi obat orang di luar sana yang membutuhkan 500.000 itu udah sangat besar sekali. Dari situ saya lihat karena dia pakai gelang tricakra, saya tanya dengan jurit saya, apa permasalahan dari ibu itu yang pakai gelang tricakra? Dia tidak mempunyai anak selama 12 tahun semenjak menikah. Dan saya bilang, yang si Libra, ya,
tolong bantu ibu itu untuk memegang perutnya. Oke. Dan itu tadi, si ibu tuh kaget yang mempunyai gelang tricakra, kaget. Kenapa ibu bisa saya pegang perut ibu biar perut ibu bisa terisi dengan janin? Nangis juga yang pemegang gelang tricakra. Kok ibu bisa tahu saya belum punya anak? Semoga hamil yang saya kandung saat ini bisa nular dengan ibu. Karena ibu telah membantu saya. Nangis, dua-duanya nangis dan memegang dan akhirnya memeluk satu sama lain. Itulah keajaiban Tuhan. Dan juga saya tidak menyangka akan ada pengguna parfum Sang Jagat menggunakan gelang tricakra yang lewat. Terketuk dia untuk berhenti. Dan semoga untuk ibu-ibu itu yang menggunakan gelang tricakra yang mobil putih itu, semoga doa-doa selama ini terkabul untuk mendapatkan anak. Kebaikanmu akan dibalas Tuhan berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah. Karena bisa membantu saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya, yang benar-benar sedang membutuhkan. 500.000 itu sangat besar buatmu. Dan dia langsung pulang dan berbelanja makanan di tokoh yang biasanya dia utang, yang hutang kemarin dibayarnya, yang hutang kemarin dibayar lagi di warung-warung orang, dia tidak punya hutang lagi dan masih ada uang 200.000 untuk bertahan 1 bulan katanya. Coba, Masya Allah. Ya, alhamdulillah atas doa-doa saya bermohon ke Tuhan banyak orang-orang yang masih mau membantu, terutamanya dari pengguna parfum Sang Jagat. Terima kasih banyak. Semenjak orang-orang menggunakan parfum Sang Jagat, jadi empatinya tinggi, rasa menghargai ke orang lain pun besar, egonya dibuang. Saya suka. Karena dari itulah jawaban doa-doa kalian. Betul sekali. Ya. Gitu ya Ki ya. Waduh, Mas Jawid juga sangat terharu ini ya Ki ya. Mungkin bagi ibu itu uang 500 tidak ada harganya. 500 ini loh Raya, di saat Tuhan, keajaiban Tuhan itu memang nyata, tetapi untuk mengetuk keajaibannya Tuhan itu pun juga kembali lagi kita pun harus mencerminkan nilai-nilai yang namanya nilai-nilai agama, nilai-nilai Tuhan. Gitu ya Ki ya. Ibu itu selama 12 tahun belum punya anak. Mungkin kalau udah perjuangannya udah begitu banyak. Kalaupun seandainya bayi tabung udah berapa puluh juta itu, tetapi kenapa Tuhan belum meridhoi ibaratnya? Dan mungkin hanya dengan 500.000 doa dari ibu itu tadi ke ibu yang pakai mobil putih, diijabah Tuhan, siapa tahu bisa punya anak Yuki secepatnya. Nah lo Ibu kenapa pegang perut saya? Semoga ibu punya segera punya anak. Ya Allah, sampai segitunya itu sampai nangis ibu yang menggunakan gelang tricakra. Aduh, Masya Allah ya Rabbi. Ternyata jurit saya di jurit itu ya Ki ya. Mungkin di saat Ki Macan berzikir kepada Tuhan ya Ki ya, akhirnya jadi alhamdulillah ya, dengan lakunya banyak parfum Sang Jagat dan minyak kasturi di luar sana, banyak orang-orang baik yang saling membantu. Alhamdulillah. Ya, benar Ki, semoga saja dengan banyaknya parfum Sang Jagat yang udah lepas di pasaran, pemakai semakin menjadi orang yang baik ya Rek ya. Wes, pokoknya kalian harus menjadi orang yang baik. Yang negatif badukun-badukune, jurit-juritnya si badukun sing jahat, sing ngantri nek ngarepan wis biar jadi urusannya Mas Jamil sama Ki Macan. Waduh, bagi kalian penontonnya Pintu Misteri yang menginginkan rogo sukmonya Ki Macan, SOP sudah jelas, like, komen, dan juga share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komen nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian ya. Alhamdulillah. Nanti setelah ini Ki Macan akan melanjutkan untuk melihat lebih lanjut keistimewaan anak yang didampingi kodam leluhur. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri. Untuk keistimewaan anak yang lahir didampingi kodam leluhur. Ya. Apapun hasil dari penerawang saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan.
Tapi kalau negatif adalah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Betul. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Mantap. Ya Raya, jadi semangat kita tunjukkan kesuksesan. Asalkan kita mau berjuang, insya Allah kesuksesan pasti akan ada. Keistimewaan anak yang didampingi kodam leluhur. Anak yang didampingin kodam leluhur. Kita lihat keistimewaan apa sajakah. Kalau ada keistimewaan ini dalam tubuh kalian, berarti kalian sedang didampingin oleh kodam leluhur kalian. Tapi kalau tidak ada sama sekali, berarti bukan didampingin oleh kodam leluhur. Karena Kimacan tadi bilang ada kodam amalan dan juga kodam alam gitu ya Ki ya. Nah, ini beda dengan kodam leluhur ya Rek ya. Nanti kira-kira ini keistimewaan apa saja. Iya. Dia orangnya berwibawa. Dia mau perempuan atau laki-laki, dia berwibawa. Dan juga orang yang mempunyai kodam leluhur, ya, dia disegani dari orang-orang lainnya. Jiwa-jiwa pemimpin, jiwa-jiwa yang mana orang segan untuk apa ya? Jika berhadapan dengan jika berhadapan langsung dengan orang-orang yang mempunyai kodam leluhur. Jiwanya itu pemimpin gitu ya. Gila ya, berwibawa mempunyai jiwa pemimpin. Iya. Agak susah untuk mendapatkan jodoh. Tapi kalau sudah mendapatkan jodoh, itu akan awet sekali. Betul. Ini susah jodoh, ini kan kalau nggak salah karena memang leluhur sudah menyiapkan jodoh yang pas ya Ki ya. Oke lah ya. Kemudian tidak pernah yang namanya ngurusin urusan orang lain. Dia lebih bisa menata hidupnya diri sendiri, mempunyai prinsip sendiri. Jadi kalau misalnya kalian masih ngurusin hidupan orang lain, leluhur tidak akan mau datang. Betul sekali nih. Jadi nggak kepo dengan kehidupan orang lain, fokus dengan kehidupan pribadi, berbenah sendiri ya. Kemudian Ki, kalau pada saat dia sedih, intuisi dan insting itu sangat kuat sekali yang akan membantu mereka. Insting intuisi tinggi, terlebih apabila sedang dalam keadaan sedih. Waduh. Ada dua. Ada dua. Di sini kartu orakel saya mengatakan awan dan kreasi, yang mana artinya keistimewaan orang yang mempunyai kodam leluhur. Setiap pekerjaan yang dijalaninya pasti saja membawa rezeki yang sangat besar. Apapun itu, ya, dia berkecukupan, tidak tidak kekurangan. Waduh, setiap pekerjaan yang dilakukan itu akan menghasilkan sesuatu yang membuat si anak yang didamping ini tadi tidak merasa kekurangan. Alhamdulillah. Jadi ibaratnya walaupun kerjanya apa, tetapi ada aja side job kerjaan sampingan yang bisa menghasilkan uang. Gitu ya Ki. Wah gila ya. Mereka tahu sekali kalau misalnya orang sedang berbohong dengan dia atau orang itu jahat dengan dia. Dia tidak langsung berak gitu ya. Dia langsung diam, senyum aja. Mereka tahu sebenarnya. Tapi jangan salah kalau mereka mempunyai siaga penuh buat dirinya. Waduh, jadi tahu kalau sedang dalam dibohongi atau orang teman itu jahat pada dia ya Ki ya. Waduh, kemudian Ki.
di sini air, yang mana artinya air. Di balik ketenangan dia, kalau orang itu merasa apa ya namanya, terancam, ya, dia akan lebih keluar dari sifat aslinya. Oh, sifatnya itu berubah Menjadi seperti sifat orang lain. Kalau dia di titik terancam dan marah, membuat dirinya sangat marah. Tapi kebanyakan orang-orang yang dikelilingin kodam leluhur, dia biasanya hatinya lebih tenang. Tapi kalau sudah membuat dia marah, itu akan hancur lebur. Gula Rayo. Jangan membuat marah Rayo. Kemudian karena dia salah satu orang tidak pernah ngurusin itu orang tadi, dan tidak pernah membuat permasalahan. Lebih baik saya mundur karena dia tahu efeknya kalau dia marah bisa melukai lebih. Karena bisa menjadi pribadi yang berbeda gitu ya Ki ya. Waduh, nanti ada banyak orang yang bilang, kesurupan. Iya. Kemudian Ki, iya, orangnya lebih tegar. Tidak pernah yang namanya mengeluh, sakit ditahan sendiri, sedih dinikmatin sendiri, dan juga kalau ada masalah dicari solusi sendiri. Waduh, bagus ya Ki ya. Jarang sekali untuk di sosial media seperti curhatan-curhatan hati di sosial media, mereka jarang gitu ya Ki ya. Waduh, ini anak yang ditemanin oleh kodam leluhur, jadi bisa merasakannya dijalani aja sendiri gitu ya Ki ya. Kemudian Ki, ya ini yang terakhir. Oh, yang terakhir. Banyak orang-orang baru yang akan membantunya pada saat dia susah. Orang-orang baru yang datang memperkenalkan dirinya. Waduh, didekatkan gitu ya Ki. Waduh, ini banyak hal-hal ciri-ciri, terutama hal yang baik ini tadi seperti didekatkan dengan orang yang baru di saat dalam kesusahan, terus kemudian selalu tercukupin dimanapun itu berada dengan pekerjaan apapun itu. Nah, ini apakah ada peran leluhur yang membantu di dalamnya? Betul. Betul. Gitu ya Ki ya. Leluhur. Waduh. Mereka yang dibimbing. Nah, ini tadi Ki Macan mohon maaf. Tuhan memberikan takdir, peran leluhur mendampingi, dan si manusianya menjalani gitu tadi. Nah, ini tadi Ki Macan, apakah ada misi tertentukah untuk anak-anak yang didampingi? Ada. Tapi tidak bisa disebutkan di sini. Tidak bisa disebutkan Ki ya. Waduh, karena mungkin misinya itu banyak gitu ya Ki ya. Mungkin satu orang mempunyai visi tertentu, orang lain mempunyai misi yang tertentu. Jadi tidak bisa dipoinkan satu saja. Nah, ini Ki Macan untuk hal yang bagus sudah dijelaskan. Terus kemudian mungkin ada penonton yang bertanya, apa bedanya untuk si kodam amalan dan kodam alam? Kalau kodam amalan itu kita mencari sendiri untuk si kodam mendampingin kita. Betul. Dengan cara ikhtiar puasa atau tapak geni atau juga menghafal ritual-ritual tertentu untuk mengundang kodam mendampingin kita. Betul. Tapi kalau misalnya kodam alam, yang mana kodam alam itu kalau misalnya kita mempunyai spiritual yang tinggi dengan alam seperti gunung, laut, dan juga air terjun, itu akan ada kodam-kodam alam yang melihat kita dan ingin tertarik untuk mendampingi kita. Dan itu namanya kodam alam. Itu kodam alam gitu ya Ki ya. Nah, untuk kodam amalan dan kodam alam ini bisa tidak perannya dia seperti yang sudah dibilang tadi sama Ki Macan yang disebutkan? Mereka mempunyai peran masing-masing. Kalau leluhur lebih memproteksi anaknya, cucu-cucunya, sehingga menjadi jalan yang baik. Gitu. Kalau misalnya kodam alam, dia memproteksi untuk orang tersebut dengan tujuan tertentu. Dan kodam amalan itu memproteksi seseorang untuk tujuan hal negatif dan hal positif dari seseorang. Jadi ada plus minusnya. Bahkan kalau untuk yang amalan ini antara 50-50, 50-50 antara tergantung positif si manusianya mau membawanya kemana. Tapi kalau yang si alam kebanyakan kebanyakan itu mengajak ke negatif. Alam. Karena kalau misalnya kodam alam yang sebenarnya dia tidak mau
memasukin ke tubuh manusia. Oh, yang sebenarnya alam yang sebenar, kodam alam. Berarti ini kodam alam ini kan ada berbagai macam. Ada kodam alam yang sebenarnya dan juga tipu daya dari beberapa gitu. Betul. Sebenarnya kodam alam tidak mau mendekatin si manusia. Dia hanya akan kode-kode. Ya, tapi kebanyakan jin-jin atau makhluk sejenisnya berbentuk kodam alam yang masuk ke tubuh manusia. Itu karena kodam alam aslinya dia tidak mau yang namanya menjaga manusia. Betul. Karena dia ditujukan untuk alam semesta. Betul. Oh iya, benar sekali. Makanya rautan jupu-jupui. Lu kan julid lah Mas Jabir. Makanya banyak-banyak orang bertapa di air terjun, di gua, dan juga di hutan, di pantai. Itu untuk mengambil kodam alam. Tapi sebenarnya kodam alam itu tidak segampang itu diambil. Betul. Okay. Mereka menunggu untuk kodam itu datanglah si jin atau makhluk yang menyerupai kodam alam yang berbisik, saya sudah datang, saya akan mendampingin. Wah, akhirnya nanti geser-geser disesatkan. Waduh, pembelajaran. Karena kodam alam sebenarnya untuk menjaga alam sehingga manusia untuk melakukan hal yang negatif ke alam itu akan takut. Makanya kadang-kadang, wah saya ngelihat di air terjun itu ada sosok putri, sosok buaya. Nah itu cara mereka untuk menunjukkan kalau ini alam harus dijaga. Betul. Jangan membuat sembarangan, jangan membuang softtek, jangan membuat perbuatan yang tidak senonoh. Nah, itulah kenapa mereka muncul di situ. Karena mereka memberikan wilayahnya. Jangan diganggu. Jangan diganggu. Itu loh, Rek. Ya, kita pun juga harus menghargai yang namanya alam. Memperlakukan alam juga sebaik mungkin. Jangan kau pikir seenaknya gitu ya, Ki ya. Lalu kowe melakukan hal yang tidak baik di alam bebas, nanti lek kowe gancet gak iso balik kapok kowe ya. Nah, kalau saya mendapatkan kodam alam di rumah angker itu, di rumah sakit itu, di rumah gedung itu, nah itu bukan kodam alam namanya. Itu apa itu? Itu makhluk atau jin yang menyerupai kodam alam yang mempengaruhi kalian. Betul. Gitu ya, Ki ya. Waduh, ini sepintas memang untuk kodam amalan dan kodam alam mungkin banyak yang tergiur, yang banyak yang disalahgunakan, banyak yang tertipu gitu ya Ki ya. Kalau untuk kodam leluhur tidak akan menipu ibaratnya karena dia menjaga untuk anak, tapi kan tidak semuanya anak yang dijaga gitu ya Ki. Iya, tidak semuanya anak. Dari sekian cucu-cucunya atau dari sekian anak-anaknya dia pilih cucu atau anak yang langkahnya bagus ke depan. Kalau anaknya bajingan, kalau anaknya mabuk terus, ya nggak akan terpilih. Iya, nggak akan terpilih gitu ya Ki ya. Waduh, mantap nih Kiki Macan. Mungkin ada tambahan lagi? Cukup. Waduh, ini menyikapi untuk masalah kodam-kodam, semoga bisa bermanfaat ini ya untuk penontonnya Pintu Misteri yang tertarik dengan masalah spiritual. Ayo, jika kalian tertarik masalah spiritual harus lebih berhati-hati. Terlebih mengenai kalian bangga dengan sebuah kodam. Ingat, kodam leluhur itu tidak bisa dibanggakan ya. Kalian kalau banggakan kodam leluhur itu sama seperti energi Tuhan yang tidak bisa diangkat ke permukaan. Harus betul ya. Mungkin yang bisa kalian banggakan ya ini tadi kodam-kodam yang amalan, kodam-kodam alam, tetapi ada konsekuensinya karena mereka ibaratnya mau menunjukkan sesuatu hal pasti kan harus ada bayarannya. Harus betul. Lebih baik nggak usah aneh-aneh. Lah misalnya nggak diberi kelebihan oleh Tuhan, wis ora apa-apa. Sekarang zaman dimana kita harus banyakin duit, matur nuwun nuwun. Sami-sami. Kalau begitu saatnya Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri untuk meluangkan waktu sebentar mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan, terutama perang saudara. Mari kita doakan terus untuk NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Pesan alam semesta untuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kesabaran adalah ketika hati tidak merasa marah terhadap apa yang sudah ditakdirkan dan mulut tidak
mengeluh. Nah, ya iku lho. Namanya wong sabar itu ya ikhlas dengan yang ditakdirkan, dan mulut iki aja mengeluh. Iya. Kowe bilang aku ikhlas dan sabar tapi lambemu ngeluh, ya iku jenenge ora ikhlas dan sabar. Betul. Berarti lain di mulut, lain di hati. Iya. Ngono ya iki ya. Betul. Matur nambah nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.